Pernah kepikiran nggak apa sih yang bedain waktu kita lagi asyik ngejam di kamar sendirian sama pas kita lihat musisi tampil keren banget di panggung? Rasanya kayak ada sihirnya gitu ya. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik sihir itu. Kita akan telusuri perjalanan dari sekedar latihan menjadi sebuah pertunjukan yang gak akan terlupakan. Yap, jadi ini tuh bukan cuma soal mainin not yang benar, jauh lebih dari itu. Ada sebuah elemen ekstra, sebuah percikan sihir yang mengubah nada-nada biasa jadi emosi yang bisa dirasakan penonton. Nah, apa sih sihir itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, langkah pertama kita harus paham dulu nih. Ada dua dunia yang kelihatannya mirip, padahal beda banget. Dunia saat kita bermain musik dan dunia saat kita menampilkan musik. Mari kita lihat bedanya di mana. Gini, kalau kita lagi latihan, itu kan urusan kita sama diri sendiri ya, personal banget. Tapi begitu kita naik panggung, ceritanya langsung berubah. Pertunjukan itu adalah sebuah dialog. Ini bukan lagi tentang aku dan musikku, tapi tentang aku, musikku, dan kalian para penonton. Ini adalah sebuah aksi komunikasi. Kita menerjemahkan semua hasil latihan kita jadi sebuah pesan untuk disampaikan. Terus gimana caranya kita bisa menyeberangi jembatan dari ruang latihan ke atas panggung? Ternyata ada 3 bahan rahasia yang jadi fondasinya. Anggap aja ini kayak resep buat bikin pertunjukan yang spektakuler. Penasaran apa aja resepnya? Coba deh bayangin, 3 bahan ini tuh kayak 3 kekuatan super buat seorang musisi. Kalau salah satunya aja nggak ada, penampilan kita pasti bakal kerasa. Ada yang kurang. Siap, kita bongkar kekuatan super yang pertama. Pertama, teknik. Nah, ini tulang punggungnya. Fondasi paling dasar. Ini adalah kemampuan kita buat mengendalikan instrumen atau suara kita dengan presisi. Ngomongin soal gimana cara kita main. Nadanya pas, setiap kata kedengeran jelas, ritmenya nggak goyang. Tanpa teknik yang kuat, ide musik sebagus apapun bisa berantakan. Kedua, interpretasi. Oke, kalau teknik itu ibarat otaknya, interpretasi ini jantungnya. Disinilah sebuah musik dapat nyawa. Kita nggak cuma mainin not, tapi kita lagi cerita. Emosi yang kita salurkan lewat permainan tempo yang cepat lambat atau dinamika yang keras lembut. Inilah yang bikin penonton sampai merinding. Dan yang ketiga, ini khusus banget buat yang mainnya keroyokan di band atau ensemble. Koordinasi. Ini sih seni telepati musikal. Kemampuan buat saling merasakan teman satu panggung, berkomunikasi tanpa kata, cuma lewat lirikan mata atau anggukan kepala. Inilah yang ngebedain antara sekumpulan orang yang main musik dengan sebuah band yang beneran solid. Nah, dengan 3 kekuatan super tadi, kita bisa pilih jalan kita sendiri. Mau jadi pahlawan tunggal di atas panggung, atau mau beraksi bareng satu tim. Yuk kita lihat format-formatnya. Biasanya ada 3 format utama. Pertama solo, di mana semua sorotan lampu cuma buat kamu. Kedua duet, ini kayak tarian musikal antara 2 orang. Dan yang ketiga ensemble, di mana kita jadi bagian dari sebuah mesin musik yang besar, entah itu band, paduan suara, atau orkestra. Masing-masing punya tantangan dan keseruannya sendiri. Oke, resepnya udah ada, formatnya udah dipilih. Sekarang, waktunya masak. Gimana sih cara meracik semua ini biar jadi pertunjukan yang matang? Mari kita gambar petanya, langkah demi langkah, dari kamar latihan sampai ke panggung megah. Ada 4 tahap krusial yang gak boleh dilewatin sama sekali. Anggap aja ini kayak checklist sebelum meluncurkan roket keluar angkasa. Kalau ada satu aja yang kelewat, pertunjukan kita bisa-bisa gagal mengorbit. Ayo kita cek satu persatu. Langkah pertama, pilih lagu. Ini penting banget. Pilih lagu yang benar-benar kamu kuasai dan cocok sama tema acaranya. Jangan pernah tergoda milih lagu yang super susah cuma buat pamer ya. Percaya deh, itu sering banget jadi bumerang. Kedua, udah pasti latihan, latihan, dan latihan. Tapi latihannya ada 2 jenis nih. Ada latihan individu di mana kita ngulik bagian kita sendiri sampai hafal di luar kepala. Terus ada latihan kelompok di mana kita nyatuin semua potongan puzzle itu jadi satu gambaran utuh. Dua-duanya wajib hukumnya. Ketiga, persiapan teknis. Nah, ini bagian yang mungkin nggak glamor tapi super penting. Anggap aja kita jadi roadie buat diri kita sendiri. Cek kabel, atur sound system, tentuin posisi di panggung. Jangan sampai penampilan keren kita jadi rusak gara-gara hal sepele kayak kabel yang ternyata belum dicolok.
Dan yang terakhir, momen krusial sebelum hari H, gladi bersih atau dress rehearsal. Ini bukan lagi sekedar latihan, ini simulasi total. Pakai kostum panggung, naik ke panggung beneran, dan mainkan semuanya dari awal sampai akhir, seolah-olah penonton udah ada di depan mata. Tujuannya, buat nemuin semua potensi masalah sebelum mereka beneran jadi masalah pas hari H. Akhirnya tibalah saatnya. Lampu sorot menyorot ke arahmu. Tapi, tahu nggak, perjalanan seorang musisi itu nggak berhenti pas lagu terakhir selesai. Justru, pelajaran paling berharga itu seringkali datang setelah tepuk tangan penonton mulai reda. Pas lagi di panggung, kuncinya adalah fokus. Jaga bahasa tubuh kita, tetap konsentrasi penuh, saling mendengarkan keseimbangan suara dengan teman satu band, dan pakai isyarat nonverbal yang udah dilatih. Inilah momen di mana semua kerja keras kita selama ini terbayar lunas. Nikmati setiap detiknya. Nah, setelah turun panggung, jangan langsung pulang. Ambil waktu sebentar buat evaluasi bareng tim. Apa ya yang tadi udah bagus? Apa yang masih bisa diperbaiki? Apakah pesan dari lagu kita sampai ke penonton? Evaluasi yang jujur itu kayak bensin, jadi bahan bakar buat kita jadi lebih baik lagi di pertunjukan selanjutnya. Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Setiap kali kita tampil di panggung, nggak peduli hasilnya sempurna atau ada sedikit kesalahan, kita pasti belajar sesuatu yang baru. Kita nggak cuma jadi musisi yang lebih jago, tapi kita juga jadi komunikator yang lebih percaya diri. Jadi, petanya sekarang udah ada di tangan kalian, lengkap dari ruang latihan sampai ke panggung impian. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Perjalanan dan pertunjukan seperti apa yang akan kalian ciptakan? Panggung sudah menanti.